Kajian ba'da subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil. Kajian membahas kitab Al-Hikam, yaitu hikmah dan renungan spiritual karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman LC. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak hadirin ibu hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Kalau tidak salah, biasanya benar. Saat ini memasuki, kalau tidak salah, 90. Kemarin 94. Hah? Kemarin 92. Sekarang 93. Bukan 99. Iya. Kebetulan walau alam ya, di catatan saya terakhir 96. Jadi sekarang kita jadi 90 berapa dipakai kira-kira? 96 itu kapan tahu tulisannya itu? Pernah 96 kapan tahu? Walau alam. Nah, gimana? Ada berapa? Ada pernah? 96. Hah? 97. 97. Oh iya. Iya, kayaknya At-Tayyib udah pernah belum? Belum dah. Belum ya? Ini pakai perasaan sih susah. Pakai perasaan. At-Tayyib. Baik, kita masuk ke At-Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tayyib al-Hakiki. Tayyib, pernah dengar Tayyib ya? Oh iya. Tingkat. Oke. At-Tayyib al-Hakiki an tadwi masafat ad-dunya anka hatta tara al-akhirah aqraba ilaika minka. Ya. At-Tayyib itu adalah didekatkan sebuah jarak, itu namanya At-Tayyib. Untuk mendekatkan ke pemahaman kita, sebenarnya kita sering membaca At-Tayyib itu. Ya. Kalimatnya begini: Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Oke. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ada ya? Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah perjalananku ini. Watwi anna bu'dahu. Watwi. Nah ini. Watwi itu dekatkanlah jaraknya. Watwi anna bu'dahu. Dekatkanlah jaraknya. Ya. Jadi jangan aneh. Ada kalanya kita kalau mengadakan suatu perjalanan, ya, syariat niat kita pasang bahwa jangan pernah kita lalai dalam perjalanan kepada sholat. Kemudian kita niatkan perjalanan kita itu karena memang sesuai syariat, kita niatkan lillahi ta'ala. Ternyata keajaiban akan terjadi bahwa umumnya perjalanan dari sini ke Semarang misalnya menempuh 5 jam atau 6 jam misalnya. Lah
kita niat lillahi ta'ala dalam dunia perjuangan misalnya, kok 3 jam udah sampai Semarang. Nah ini dinamakan dengan at-tayyu, Pak. Jadi itu hadis, maksud saya itu doa adalah doa dari Nabi ya. Dan saya pernah merasakan itu waktu di pondok dulu itu ya, pramuka, tapi namanya pramuka dakwah. Jadi nanti sampai satu tempat kita mengadakan pengajian dan sebagainya, namanya pramuka dakwah. Dakwah dengan pramuka atau pramuka dengan dakwah. Karena niatnya dakwah tapi melalui pramuka, itu panitia itu menggunakan motor, kalau bahasa sananya sepeda motor. Sepedanya dipakai motor. Itu 2 jam. Maka diprediksi anak santri jalan kaki ya, menuju lokasi dengan kira-kira itu 300-an santri. Jalan kaki akan diprediksi sekitar 3 atau 4 jam. Karena jalan kaki dengan motor beda. Kita kalau di GPS itu bapak-bapak pernah bandingin nggak motor sama mobil berapa jaraknya ya, kecepatannya gitu ya, akhirnya sekian. Dan panitia santai-santai ya, kemudian dikabarkan bergerak jam 8, maka prediksi jam 10 sampai jam 10 zuhur sampai sebelum zuhur jam 11-an atau jam 12, karena jalan kaki, bawa barang lagi, bawa tenda ya. Panitia udah di lokasi jam 8, panitia tiduran santai, zuhur tak sampai lah prediksi. Jam 10 sampai, panitia bengong, kok bisa masa kecepatan jalan kaki dengan sekian banyak orang kok bisa sama dengan sepeda motor. Nah ini dinamakan dengan at-tayyu. Nah, jadi toikan, dekatkan jaraknya dengan kalimat watwi anna bu'dahu ya, dekatkanlah jaraknya. Jadi ini kelihatannya hal yang aneh, tapi itu terjadi ketika kita betul-betul niat lillahi ta'ala dalam perjuangan karena Allah, itu bisa. Nah sehingga at-tayyu itu di kalangan orang Arab itu terkenal ya, mereka menggunakan kuda, menggunakan onta, minta kepada Allah watwi anna bu'dahu, tiba-tiba lebih cepat dari yang diprediksikan. Dan hal itu biasa, sehingga Syekh Ahmad bin Athaillah menyatakan at-tayyu itu orang-orang semua sudah paham ya, kalau kita perlu diterangkan gitu ya. Kemudian masih banyak di antara kita yang namanya at-tayyu itu belum menyadari. Pernah mungkin pengalaman, tapi tidak menjadi sebuah hal yang heboh ya, sehingga itu biasa saja. Yang kedua, kami pernah ada acara ke Serang ya, Lebaran. Kami berjalan dari asar sampai dari Serang itu. Lebaran itu kan macet ya, ada acara jalan-jalan sih sebenarnya. Terus sekitar jam 8 udah sampai pada waktu Lebaran itu. Ternyata ada orang dari Pasar Minggu kan Jakarta, lebih dekat ke Serang sana. Mereka berangkat dari jam 10 pagi ya, sampainya sama dengan kita, kan macet gitu ya, sampainya sama. Nah padahal kita tuh maghrib istirahat ya, terus jalan dikit lagi udah mau isya, sholat dulu santai. Disitulah at-tayyu itu terasa sangat ya, terasa banget itu at-tayyu itu. Nah terkenallah kalimat at-tayyu di kalangan orang-orang Arab. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah menyatakan toy yang Anda rasakan itu bukanlah at-tayyu yang sebenarnya, itu at-tayyu duniawi. Tapi at-tayyu yang hakiki atau at-tayyu al-batini ya, disingkatkan dekatnya hati itu yang toy yang hakiki. Bahwa kita melihat bahwasanya ya, hari kiamat itu
begitu dekat sekali. Nah itulah yang at-tayyu al-hakiki. Ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat rutinitas kita, ya begini-begini aja, betul tidak? Jam sekian makan, jam sekian mandi, sekian ke tempat kerja, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Nah, udah banyak jamaah-jamaah kita yang udah gak ada. Si anu dipanggil, si anu begini. Nah maka kita ini di dunia ini kan belanja untuk di akhirat. Karena fasilitas-fasilitas kita di surga nanti belanjanya di mana kalau bukan di sini? Akhirnya kita belanja sebanyak-banyaknya. Ya, duha, tahajud, tadarus, yang pakai tak aja banyak Pak. Tadarus, taklim, tahajud, taraweh, tak apa lagi itu? Hah? Ada ta'alum, takjil, apa lagi itu? Taubat, taubat. Nah itu dari taknya banyak. Ya, belum lagi ibadah yang lain. Sholat, ada sholat sunnah, sholat mutlak, sholat wajib, sholat nafilah, wah, ya, dan sebagainya. Belum dari puasa Daud, jangan pernah nyoba-nyoba sholat Daud. Sholat Daud sekarang sholat besok enggak itu jangan. Ya, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa, wah, coba semua. Lah itu nanti hasilnya di akhirat. Di dunia ada, tapi yang cocok. Karena kalau agama itu bapak-bapak hadirin, orang ini banyak yang kurang familiar ya. Kalau kita sering kan kalimat beli satu dapat dua, ya, beli dua dapat tiga, itu biasa ya. Ya. Tapi kalau agama itu gimana? Beli satu dapat dua, tapi orang taunya beli satu dapat satu. Nah itu kurang pas. Yang lebih bahaya lagi, beli di dunia nanti dapatin di akhirat. Wih, salah. Beli di dunia cash, dibayar cash di dunia sesuai dengan urusan dunia, dan dibalas di akhirat jauh, bukan sebagai belanjaan, sebagai rahmat. Ya. Jadi kita nih kayak tadi sholat subuh cash, ya, dibayar juga di dunia cash, ketenangan batin, doa dikabul, hidup barokah itu. Nah nanti di akhirat baru di situ, bukan itu di akhirat itu bukan balasan sebenarnya ya, tapi karena Allah ngomongnya balasan, ya kita anggap balasan, padahal bukan balasan. Coba kalau kita misalnya manggil tukang, ya, suruh ngecat di rumah kita sehari aja, kira-kira dibayar berapa Pak? 150 ya? 150. Kalau ada tukang kerja di rumah kita ngecat 2 hari, kita kasih baru, motor baru Pak, enek baru, ya kira-kira itu balasan buat apa hadiah? Lah ya kalau 2 paling 300, mentok-mentok kasih 500 sudah sewenang. Kalau dikasih 300 senang, dikasih 100, dikasih 200 kurang senang, ya, dikasih 100 berutu, nggak dikasih, wah, itu zalim. Mas, ya, bisa bantu ngecat rumah saya? Wah bisa Pak. Catnya mana? Ini. Wah, ngecat. Ya, udah selesai, sudah, saya sekarang tinggal ngecat itu di handphone. Lo ngecat siapa? Ngecat teman saya. Wah, ini ngecat berdua ya. Ngecat rumah, ngecat handphone. Tiba-tiba, Pak Seyo, kok Seyo? Ya, datang tuh motor baru dari dealer. Ini Pak ya, bayarannya. Lah, ini apa? Ya motor tuh Pak, sepeda motor. Ini apa ini? Sepeda motor, udah. Itu kira-kira bayaran bukan Pak? Oh Bapak tuh udah ngasih rokok,
ngasih kopi, ngasih gorengan, ngasih bagusan, ngasih alusan. Sekarang malah ngasih motor. Wah itu Allah itu. Jadi belanja di dunia dapat, di akhirat. Nah itulah. Jadi karena itu hadiah besar, rahmat kasih sayang di akhirat. Belanjanya di mana? Ya di sini. Ya kan, waduh, atau hafil baca Quran, zikir, apa sebanyak-banyaknya. Terus misalnya tadi aja ya, dari sebelum subuh sampai sekarang ini, kira-kira berapa amalan Pak? Kalau kita baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, satu pohon. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dua pohon. Subhanallah bihamdihi, udah goyang-goyang. Satu kebun. Loh, dari tadi kita diam aja semenang aja, tak beli gitu kan, diam aja itu kan nggak akan merasakan atoyunya, itu nggak merasakan. Tapi kalau orang yang konsentrasi ibadah, ya Allah, saya tahajud baru sekian rakaat, baru sekian tahun, duha saya masih begini, zikir saya masih segini, padahal terasanya baru kemarin Ramadan, udah mau masuk Ramadan lagi. Ya Allah, bagaimana kalau persiapan nanti dari kiamat? Nah kalau orang udah mikirin kiamat, ibadah kita itu nggak merasa banyak. Betul nggak? Kalau kita merasa, kalau mikirin kiamat, di kiamat ini kan nggak main-main gitu loh. Kiamat itu serius. Ya. Bahkan informasi yang sudah jelas, perang dunia ketiga udah siap. Tinggal nunggu aja Iran perang gitu, Amerika gitu kan udah selesai udah. Ya, nuklir udah pada disiapin, pada bikin nuklir, bikin apa. Ya. Udah siap. Ya mungkin akhir tahun lah. Opo ini. Ya, kalau akhir tahun selesai itu udah mau dua ya. Kalau dunia pada bolong selesai Pak. Dan sebagainya. Loh, misalnya 2026 nggak sampai 2028, 2026 orang banyak prediksi itu kan gitu ya. Nanti nah kalau kita datang ke negeri Syam itu Syria, Damata, Syria, Palestina, Jordan, itu kalau kita ke daerah sana, itu kayak kiamat tinggal hitung hari Pak. Saya kalau pulang dari sana itu, kiamat kok. Nah nanti Dajjal akan datang kalau Danau Tiberias kering. Lalu sudah lihat kering. Nanti akan datang pohon gorgot itu banyak. Saya sudah lihat di Palestina pohon gorgot banyak. Ya. Kemudian juga Nabi Isa sudah disiapin panitia itu. Udah panitia. Nanti rencananya itu sesuai panitia itu, Nabi Isa kan turunnya di Masjid Putih, daerah Damaskus, Syria. Udah disiapin karpetnya, sudah disiapin semua. Jadi kalau pulang dari sana tuh kayaknya yang ada di tapi begitu turun ke Soekarno Hatta, kayaknya nggak jadi ya Pak. Pas turun cendol Pak, cendol kayak nggak jadi. Nah jadi kalau ke sana itu rasanya kiamat dekat banget, nah gitu ya. Nah, kalau lagi haji, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, lagi di Arafah gitu, lagi haji itu, ya Allah dosa kita banyak, rasanya kiamat itu dekat sekali. Nah itulah namanya at-tayyur. Jadi ketika kita dekat, terus kemudian kita melihat dosa kita kok begini banyaknya, ya. Kemudian pahala kayaknya belum siap, karena ini hari kiamat nggak main-main. Kalau kita lagi betul-betul memikirkan hari kiamat, memikirkan nasib kita di akhir zaman, ya, terasa tuh hari kiamat itu lebih dekat daripada yang kita prediksikan. Ya. Ada juga yang merasa dekat hari kiamat, hari akhir, yaumul akhir. Yaumul akhir itu hari akhir. Ya Allah, kolesterol berasa, asam urat ada rasanya. Kira-kira kiamat pribadi dekat nggak itu? Halo, kiamat pribadi gitu ya. Ya, bawaannya lemes, orang-orang bawaannya rengginang, gue ini bawaannya lemes. Ya Allah, mau sholat, ya ada rasanya, ya gitu ya. Minum obat, udah rutinitas,
umur pala 6 tuh pala apa 6 banyak banget itu. Ya, pala 5 harus siap-siap, pala 6 ya apalagi kan gitu ya. Itu kamu lihat kayak begitu, itu kayak akhirat dekat banget. Syekh Ahmad bin Athaillah, orang yang mempersiapkan kiamatnya, orang yang mempersiapkan hari akhir, ya, itu terasa hidup ini sangat singkat banget. Singkat itulah yang dinamakan dengan at-tayyu, gitu ya. Ya makanya jangan sampai kita hidup dalam kelalaian. Kalau hidup dalam kelalaian, rasanya kiamat masih lama. Sambil ngopi, nyetel dangdut, sambil ngerokok begini. Wah, kiamat lama itu kan? Lama, ada pusat gorengan itu guys. Kiamat itu lama gitu. Tapi kalau kita berzikir, tidak ada umur kita dan sebagainya. Ya Allah, Masya Allah. Ternyata kenangan-kenangan dulu waktu SD dari sekarang kok cepet amat. Si Ahmad aja udah nggak ada. Ya. Ini bagaimana? Nah itulah at-tayyu al-hakiki. Bukannya at-tayyu yang biasa. Umumnya orang perjalanan kok begitu cepat. Tapi at-tayyu al-hakiki, at-tayyu yang sebenar-benarnya adalah betapa singkat umur dan kehidupan kita di sini. Maka isilah umur kita menjadi umur yang penuh dengan barokah. Sebab ada umur yang gak berkah, ada umur berkah. Jadi umur berkah itu ya ada tola amdadu, tola amadu, wa qalilun amdadu. Apa itu? Tola panjang, amadu waktunya, wa qalilun amdadu, tapi sedikit bekalnya. Nah itu umur yang kurang berkah. Saya ulangi lagi. Tola amadu, amad itu waktu. Tawilun awqadu, umurnya berkah. Umur yang kurang berkah, umur yang kurang berkah secara nominalnya banyak. Ya. Mas, berapa umurnya? Saya 55. Oh, sudah pensiun. Wah, bukan pensiun lagi. Saya sudah pensiun dini. Kok bisa? Istri saya dini namanya. Jadi pensiunnya harus dini gitu. Jadi umur 55. Tapi amalan kalau dilihat 17. Oh, masih muda ya. Amalannya muda, tapi umurnya tua. Ini namanya umur kurang berkah. Ada lagi qalilun amaduhu, umur baru 17 tahun, tapi kathirun amdaduhu, tapi isinya banyak. Ya, dia hafid Quran, dia baca bacaan yang apa tuh namanya, bacaan singkat pahala besar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sholawat nggak pernah berhenti dan sebagainya, jarang lalai. Itu namanya umur yang berkah. Nah, maka bagaimana cara untuk memberkah, membuat hidup umur kita berkah? Maka Syekh Ahmad bin Athaillah menyatakan, jangan ngomong toy tentang kehidupan, karena dipendekkan jarak perjalanan kita misalnya. Tapi ingatlah ada toy yang harus kita pikirkan, yaitu begitu pendek waktu hidup kita di dunia. Maka mudah-mudahan kita isi sekarang juga. Sebelum memasuki bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan kita sudah terbiasa, fisik kita sudah terbiasa, hati kita sudah senang, maka insya Allah umur kita dengan amal kita tidak begitu jauh perbandingannya, sehingga umur kita menjadi umur yang penuh dengan barokah. Nah gitu. Nah ini juga punya pesan. Jangan sampai kita sia-siakan. Udah begini masih nyari yang melalaikan. Umur 60 doyan mancing, lah kelamaan. Mancing ikan lama. Udah kalau udah umur 60 beli ikan aja, udah gak usah pakai mancing. Udah beli ikan, udah langsung masak, selesai. Ya. Yang pengen sepeda-sepedahan, yang masih senang
begitu gitu bagaimana Pak Ustadz, saya masih seneng ada lagi masih seneng gitu ya. Piye iki larak piye caranya kalau mau pakai sepeda tapi putaran sepeda harus satu lagu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wah keren, lengkap semua alat sepedanya ya. Tapi nggak tahu ternyata di mulutnya dan di telinga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus menganggap kayak tawaf ini di Cikarang Baru, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Sehat dapat, ya, pahala juga dapat. Karena kenapa? Ya sekarang tinggal bapak ibu aja ya yang ngomong, saya mah cuma nagesin. Di dalam agama Islam, di dalam bahasa Arab, waktu-waktu itu diibaratkan dengan umur. Misalnya ada buku namanya Duhal Islam, berarti Islam waktu duha, berarti masih awal-awal di Mekah ya. Nanti ada lagi Johor Islam, berarti Islam sudah mulai ada di pertengahan waktunya. Nah sekarang kira-kira bapak-bapak hadirin, kita ini umurnya Johor apa duha apa asar? Nah, kalau udah asar cepat ambil kesempatan, jangan sampai kita merugi untuk mendapatkan keberkahan umur. Cari yang lipatan-lipatan Pak. Misalnya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Nah, mencintainya persiapannya dari sekarang. Cari hadis-hadis yang pahalanya berlipat dengan amalannya singkat. Ya, ada kalimat yang berbunyi misalnya, ya, ada kalimat yang berbunyi ini dari amalan dulu, dari amalan. Ada kalimat misalnya yang tadi dulu dah, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani. Naon ayo nih? Ayo, apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di mulut, berat di timbangan. Nanti ada lagi Rasulullah melihat, ya, salah satu istri beliau membaca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 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 subhanallah. Kata Nabi, begitu lama ya, kalau mau 4 kata disebut tapi pahalanya sama dengan engkau melakukan sekian jam. Oh bagaimana Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Udahlah ini kalau udah mulai berasa memang umur ini udah asar, cari percepatan belanja yang akan lebih murah kalau beli 2 kayak gitu ya, kayak gitu yang diskon belanjain banyak. Kalau udah umur asar itu nggak usah pakai yang ini baca ini, nah yang satuan, jangan satu-satuan, untuk beli yang diskon aja, yang beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 8, kayak gitu ya. Nah itu yang pertama, itu hadis-hadis kayak tadi boleh cari ya. Nanti ada lagi yang kedua, itu kan tadi hadis tentang lipatan pahala ya. Kemudian lagi jangan ditinggalkan itu yang namanya misalnya 2 rakaat duha minimal itu ya. Karena kenapa? Di dalam diri kita ada 360 sendi dan itu harus ada sedekahnya, dan cukup dengan 2 rakaat duha. Wah 360 sendi, wah lumayan. Kejar 2, jadi kita mesennya 4 rakaat ya. Berarti berapa sendi kita? Hah? Ya, Bapak yang hitung, saya nggak mau gitu ya. Nah terus lagi dan sebagainya. Apalagi nih, wah ternyata sedekah subuh luar biasa ya, karena ada yang doain. Nah itu yang pertama, supaya umur berkah. Ingat, at-tayyu di sini bukanlah at-tayyu dipendekkan jarak, tetapi umur ini terasa dekat kalau kita memikirkan hari kiamat. Tapi kalau kita masih santai-santai, lalai, kayaknya kiamat masih lama ya. Disitulah orang yang akan merugi nanti di akhirat. Gini mah, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Nanti setiap orang baru tahu, baru sadar ya. Nafsu itu setiap orang, setiap jiwa itu baru sadar di hari kiamat.
ma qaddamat, apa yang sudah dia persembahkan untuk dirinya, wa akhirat, dan apa yang dia lalai-lalaikan. Nah itu. Kemudian lagi, selain hadis-hadis yang berbicara tentang diskon-diskon, yang kedua adalah waktu-waktu lipatan. Misalnya berada di bulan-bulan haram, ya, yang 4 bulan itu. Kemudian di bulan Ramadan, ya, di tanah suci, di bulan suci, itu semuanya berlipat itu. Maka ketika kita melihat, wah, ini dikit lagi nih bulan suci, oh sekarang kita berada di tanah suci, maka di situ terjadi lipat-lipatan itu. Kita beli 1 dapat 3, bisa, wah begitulah pahalanya. Jadi yang kedua, cari yang waktu-waktu mustajab. Habis asar, wah ini waktu mustajab ini. Doa minta hidayah, minta taufik, minta inayah dan sebagainya untuk untuk lebih kuat lagi ibadah. Ya. Nanti begitu masuk bulan suci atau di tanah suci, pakailah kesempatan yang mana di situ terdapat lipatan tanpa kita rasa. Nah, begitu lipatannya aja terasa. Jangan sampai udah Ramadan santai aja. Ya, jangan sampai begitu. Ya, karena kenapa? Ingatin at-tayyu al-haqiqi. Waktu yang sangat singkat ini pakailah dengan sebaik-baiknya supaya mendapat apa? Mendapatkan umur yang penuh dengan berkah. Nah, begitu loh Pak. Ini saya mau gabungkan, ya, karena Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka pada hikmah ke-97 yang menyatakan tentang al-tayyu, yaitu dipendekkan, artinya membahas tentang umur yang berkah. Maka kita ngomong kebalikannya. Karena kalau ngomong cuma satu sisi saja, tidak pakai sisi yang lain, maka kurang sempurna. Karena Maha Suci Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Lalu apalah Pak Ustadz sisi yang lain, ya? Karena kita punya target Pak sampai syuruk, ya, sampai syuruk. 2 sih, pertama syuruk, yang kedua sarapan siap. Itu udah syuruk sarapan belum siap juga nggak nyaman juga ya. Masih ngaji kita. Nah, kalau sarapan kelihatan udah siap, syuruknya udah masuk, baru selesai pengajian. Ya. Karena acara inti kita di mana? Nah itu. Oke. Jadi yang nomor 2 itu kita masuk saja ke 98. 97 pasangan 98. Jadi kalau kita 97 aja kayak pakai sendal sebelah, kayak kurang enak. Tidak kalah penting di 98. Bunyinya bagaimana? Begini ceritanya. Al-ata minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ata'un. Masya Allah. Ya. Pemberian ini yang membuat kita jauh dari Allah. Tadi kita sudah ngomong tentang bagaimana umur berkah dan bagaimana kita dekat dengan Allah. Sekarang kita bahas sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, tapi masih mungkin banyak di antara kita belum menyadarinya. Kan kesian Pak, jauh tapi nggak sadar. Ya, kalau jauh sadar masih mending, dia akan mengejar. Tapi kalau jauh nggak sadar, itu yang menjadi masalah. Ternyata yang membuat jauh adalah al-ata minal khalq, pemberian manusia. Lah sementara kita tiap hari ketemu dengan manusia dan kita sering diberi. Minimal diberi salam, assalamualaikum, sehat Pak, sehat. Itu sudah pemberian. Belum kita dagang, ada yang beli. Itu juga pemberian, ya. Dan sebagainya itu pemberian. Jadi tiap hari kita mendapatkan pemberian. Kita harus cek and recheck bahwa pemberian itu membuat kita itu jauh dari Allah, membuat iman kita ngedrop. 2/3 agama kita bisa runtuh dari pemberian kalau dengan persepsi yang salah. Ya, jangan sampai Ramadan kita habis
Cuman gara-gara tidak bisa menyikapi sebuah pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan al-ata minal khalqi hirman. Pemberian dari manusia itu membuat kita itu jauh dari Allah. Bahkan menjadi hijab. Hijab itu artinya kita betul-betul jauh dari Allah. Dihijab. Nggak ingat akhirat, nggak ingat umur, nggak ingat diri. Nah, ternyata ada yang membuat kita itu jadi lupa diri. Apa itu? Pemberian manusia. Berupa apa pemberian manusia? Begini ceritanya nih. Pemberian manusia. Di satu hikmah ada bunyi yang mirip. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalqi. Jangan pernah Anda mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu dari manusia, baik itu perdagangan ataupun pemberian, kecuali engkau sadar bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala. Kalau Anda nggak sadar bahwa itu dari Allah Ta'ala, maka 2/3 dari imanmu ngedrop. Anda langsung dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini misalnya kepala pusing ya, terus berilah ke toko, beli Bodrek, Paramek, Panadol ya. Diberi itu obat-obat tadi, kita ambil, kita meyakini, kita nggak yakin bahwa kesembuhan itu dari Allah, cuek-cuekan, minum aja obat, nggak berasa iman kita ngedrop 2/3. Oh, kok gitu Pak Ustaz? Nah, ini kan yang namanya nggak sadar. Maka mari kita sadarkan diri kita ini. Kenapa begitu? Maka ada sebuah cerita dulu lah. Kalau lagi cerita enak nih Pak. Gampang kan, ada contoh. Suatu hari di sebuah surau. Apa itu surau? Langgar. Ya, di sebuah pesantren. Ada orang musafir. Tukang musafir, orang yang mengadakan perjalanan jauh kehabisan bekal ya. Pengajian subuh kelihatan mukanya udah lemas gitu ya, terus bersandar di tiang atau tembok subuh Pak, bersandar di tiang atau tembok, khusyuk gitu, kelihatan mukanya itu lapar gitu. Jangan senyum Pak, udah senyum lihat kanan kiri lagi. Padahal yang pelakunya seopo ya gitu ya. Tapi ini musafir, bukan orang sini. Kalau saya tengok sini yang bukan orang sini cuma saya doang. Nah itu di surau itu, surau punya pondok gitu. Ya. Tapi ini zaman tabiin, bukan zaman sekarang. Nah yang guru itu, syekhnya itu melihat, itu ada musafir itu. Kasihan itu, lapar itu. Panggil santri Meriki datang. Dikasih itu kue-kue Pak, disiapin minuman dan sebagainya. Kasih tuh orang itu, ada roti, ada macam-macam lah. Ya. Sampaikan, Pak bangun. Ternyata namanya Pak bangun. Ini ada makanan Pak, monggo. Hah? Enggak. Bangun, melihat kaget, istighfar, dikasih makan, enggak. Terima kasih. Datang lagi ke syekhnya itu. Syekh, kok piye? Oh iya, salah baca. Piye? Tunggu 5-10 menit. Kamu balik lagi kasih. Syekh itu kan kiai. Pak Yai, piye gitu? Enggak mau itu dia. Tunggu 5-10 menit. Begitu dia. Udah. Si santri liatin. Wah, udah 7 menit. Bisa. Wah, 7 menit bisa. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada makanan. Masya Allah. Jazakallah. Dimakan Pak. Habis dimakan selesai, si santri datang ke gurunya. Syekh, Pak Yai.
Iya. Betul dimakan. Ya kan kata saya gitu. 5-10 menit kamu balik lagi. Jadi di sini yang bingung siapa Pak? Bapak-bapak yang bingung. Bapak bingung aja gak bingung. Enggak, Bapak bingung gak? Lah iya Pak nuduh santri. Nuduh santri, Bapak yang bingung, Pak santri yang disalahkan gitu. Ya jelas minum dulu lah kalau gitu. Yang bingung soal santri disalahin. Jadi yang bingung Bapak ya. Santri itu bingung kan? Loh kok piye yuk? Datanglah minta penjelasan. Assalamualaikum. Ajak temannya. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya sedang bingung. Oh iya pasti kamu bingung. Kelihatan muka semua bingung gitu. Gimana? Itu yang 5-10 menit piye? Sini. Dia itu orang arif billah, orang yang kenal Allah, orang yang nggak mau sembarangan imannya dijual. Dia nggak mau sembarangan pahala-pahala itu diobral, dibuang-buang, nggak mau. Dia orang yang sudah punya pahala, udah cari diskon-diskonan di Grab, di itu, dan dia nggak mau akan melepaskan itu karena ini urusan keselamatan akhirat dan sebagainya. Iya, tapi kenapa 5-10 menit? Anda tadi memberi, hatinya belum siap bahwa itu dari Allah. Hatinya melihat itu dari Anda, maka ditolaknya. Tapi setelah 5 menit dia sudah berzikir, dia yakin semua kejadian ini adalah Allah yang memberi, kau beri, diambil sama dia, karena dia sadar itu dari Allah. Jadi yang pertama nggak sadar, yang kedua sadar. Jadi bapak-bapak kalau ada orang datang bawa 20 juta, bapak tolak. Enggak gitu. Sebentar Pak ya, sebentar. Ya Allah bagus banget dia, insya Allah saya terima. Sebentar ya, Bapak setting ke kamar, setting nanti. Ya Allah ini dari Allah. Karena kenapa? Karena kalau Bapak langsung terima, kita langsung terima, maka kita itu gini loh, batin kita ini, rohani kita ini malaikat. Ya. Saudara sama malaikat satu jenis. Badan kita itu sama sama kucing. Badan kita ini ada apa namanya itu nafsunya. Nafsu itu kalau diberi orang langsung utang budi, utang budi dan langsung senang dengan orang yang memberi. Apalagi jumlahnya signifikan. Pak, gimana? Wah, udah lama ya. Saya buat Bapak pegang. Loh, segan. Cuma 20 juta ya buat Bapak. Utang budi nggak kira-kira? Nah kalau 20 dikasih 1 miliar, kalau sak semen aja puyeng apalagi 1 miliar, kan gitu. Nah, gitu. Jadi al-ata minal khalqi hirman, pemberian dari manusia. Kalau ngikutin hawa nafsu kita, membuat kita jauh dari Allah. Udah capek-capek tadi umur berkah, ya. Tapi sisi 98 nggak dibahas, habis lagi nantinya. Akhirnya kita merasa rezeki itu dari dia, syirik. Kalau kita meyakini kesembuhan itu dari obat, lalu latihannya bagaimana? Latihannya silakan, Bapak punya Shopee ke, Tokopedia ke, Lazada ke, coba beli peci tak. Lihat, makasih Mas, kasih. Sama kurir, gitu ya. Yakin nggak itu peci yang kita beli itu bukan dari kurir? Betul nggak? Yakin nggak? Bagaimana perilaku kita dengan kurir? Begitulah harusnya perilaku kita dengan orang yang memberi kepada kita sesuatu. Karena aslinya dari Allah, dia hanya kurir. Tapi kita sama kurir tidak berlaku sopan, Allah marah. Betul ya? Sudah ya, kebayang ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Sehat. Ana mau tabarukan. Mau tabarukan. Nah terus ini ada sedikit ya dana. Apa? Ya dana. Oh,
tolong diterima. Buat lebaran kali keluarga perlu sebentar Pak. Bentar ya. Mulus sebentar aja ya. Iya. Padahal bukan mulus hati. Ya Allah, ini dari engkau dengan kau. Shopee, Tokopedia, Lazada, Shopee, Lazada. Zikirannya kok Shopee, Lazada gitu. Oke. Nah, siap. Wah, iya. Ini Pak, terima kasih, jazakallahu khair. Selesai masukin, selesai. Ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukur wa lakal mulk. Langsung sujud syukur. Engkau yang memberi. Orang tadi kurir. Gitu. Masa urusan dunia bisa dengan ada urusannya dengan akhirat nggak bisa? Karena kenapa? Manusia itu memang tabiatnya, bukan manusia aja. Coba kita ada kucing kita kasih. Besoknya lihat kita. Karena kenapa? Karena dia menyangka pemberian itu dari kita, bukan dari Allah. Betul nggak? Tapi Bapak nggak usah ngajarin kucing. Kucing kamu syirik kucing. Ya, siram nih. Kamu kenapa mengira makanan kucing yang kuberi adalah dari Allah gitu, untuk kucing yang ke atas gitu. Nah ini kan ya kucing nggak ada unsur malaikatnya. Kita ini unsur malaikatnya ada. Jadi jangan salahkan kucing. Tapi kita dengan kucing saudara secara nafsu dan badan saudara. Nah ternyata karakter nafsu itu bisa membahayakan keimanan kita. Makanya nanti kalau nafsu udah dididik kayak model kayak gini, maka insya Allah jiwa kita selalu tenang. Diberi orang kekuatan iman kita nggak berubah. Tetap yang kita puji adalah Allah. Orang sampai ngasih 1 miliar, tetap yang kita pikirkan adalah itu dari Allah. Nah, begitu orang ngasih kita 1 miliar, ini dari Allah. Suatu hari dia mengundang, Pak, bisa datang ke tempat kami nggak? Kalau kita nggak bisa, maaf nggak bisa. Bapak, saya kan udah ngasih 1 miliar, ambil 1 miliar ya. Karena kenapa? Kok ini jebakan Batman? Kan kayak gitu. Oh gitu Pak, ya saya nggak bisa, besok ada taklim saya. Iya, tapi di sini ada gini Pak. Oke, sebentar. Minta nomor rekening, saya akan transfer balik uang yang kau berikan. Oh, mantap gue itu kira-kira. Oh enggak begitu juga gitu ya. Jadi jangan memperbudak kami gara-gara itu ya. Itu dari Allah melalui Bapak. Bapak cuma kurir ya. Sudah ya, assalamualaikum gitu. Tapi jangan juga lebay juga Pak. Ini nanti punya makna sama, pemahaman terbaliknya sama. Ketika kita mau memberi orang, aduh, saya punya Pak D lagi susah, lagi sulit ekonomi ini. Padahal dulu dia paling sugih tanpa persugihan. Sekarang kok saya lagi susah. Sekarang aku sebagai ponakan, ayahku tak ada, aku akan memberi dia. Anggap aja aku nih ayahku, aku akan memberi dia. Ya, inilah cara namanya Pak berbakti yang paling bagus. Ya, abarul birri ayyusilahu dabi. Berbakti yang paling berbakti adalah menyambung silaturahmi orang tua yang udah gak ada. Ya. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam, mau ponakan ini. Pak D, dulu bapakku tuh piye. Bapak kamu itu baik sekali gini. Pak, iya, aku teringat Bapak. Aku pengen ngeliat Pak D. Wes, kamu nih. Lah iya, mukanya sama, suaranya sama. Ini ada pemberian dari Allah. Ya, apa itu? Dari Allah. Terima aja dari Allah, bukan dari saya. Gitu. Jangan ngomong ini ada sedikit rezeki dari saya, SAYA. Saya ulangi lagi, saya ya. Wah, itu juga sama, nggak bisa. Kita juga ketika kita memberi kepada orang, kita itu sekedar kurir. Ya, ketika dia nggak ada ucapan terima kasih, biarin aja. Udah dikasih nggak ada syukurnya. Wah, jangan. Kita kurir, ya udah kasih selesai. Ya, kasih anak yatim pada wah dikasih lari, terserah. Saya kan bukan yang punya uang. Saya ini kan cuma sekedar kurir. Itu rezeki mereka. Cuman melalui saya akan dapat pahala sebagai perantara. Begitu. Tapi kalau tidak dapat, kita juga harus berterima kasih kepada yang memberi. Sebab man lam yashkurillah, salam yashkurillah. Siapa orang belum bersyukur kepada manusia, belum bersyukur kepada Allah. Ya.
Sebenarnya bapak-bapak hadirin, anak-anak kita itu sebenarnya milik Allah, betul nggak? Cuman mukanya dimiripin sama kita, bukan tetangga. Nah kalau mukanya mirip tetangga, repot urusan. Lo, gue bingung sama lo, kenapa? Lo mirip banget sama tetangga, repot itu urusannya. Gitu. Jadi dimiripin dengan kita sebenarnya. Apa yang kita beli itu juga berbentuk sodako. Jangan pernah merasa kita itu punya jasa kepada anak-anak kita juga, jangan. Dan kalau kita memberi kepada orang tua kita, jangan pernah juga kita punya merasa ini orang tua durhaka. Orang tua durhaka ya? Ada juga anak durhaka, ada orang tua durhaka. Nah iya dikasih, malah gak ada syukurnya. Dikasih dia ambil, adikku dipanggil, malah dikasih duit adikku. Gak mau aku ngasih duit buat ibu, kok malah ibunya ngasih ke anak. Terserah. Pokoknya ngasih selesai. Kita itu bukan yang memberi, kita itu sekedar kurir saja. Maka sering-sering belanja online untuk melatih, gitu ya, untuk latihan. Oh yang ternyata ibu-ibu ini sewenang ini, kayaknya pulang dari sini langsung minta dana ya, dalam rangka tirakatan loh, tirakatan hati mahal tuh ya, gitu ya. Wes 500.000 ya, kurang toh ya, tirakat ini gitu. Wah, kok aja dibeli. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian kita udah belajar, nanti di rumah atau ketemu sesama kita, itu juga jangan disebut, kalau hakikat itu jangan disebut. Jadi ketika kita memberi, hakikatnya dari Allah, sehingga kita jangan merasa memberi. Ketika kita mendapat, juga harus merasa bahwa itu dari Allah, sehingga kita tidak kemakan oleh utang budi sama orang yang memberi, kan kayak gitu ya. Tapi syariatnya ditampakkan, misalnya, Pak ini gini kan, ya Allah ini dari Allah, alhamdulillah, lakal ya Allah, makasih Pak, itu. Tapi alhamdulillah kepada Allah boleh ditampakkan, boleh tidak di hati kita. Tapi terima kasihnya harus ditampakkan. Jangan terbalik. Yang kita mengucap terima kasih kepada kurir itu syariat. Meyakini itu dari Allah adalah hakikat. Jangan sampai hakikat ditampakkan, syariatnya disembunyikan. Karena syariat itu harus ditampakkan. Melihat bapak-bapak lagi susah ini kelihatannya. Pak, ya, kok ngurung? Bingung ini. Kenapa? Urip kok ngono ya? Kenapa Pak? Urip Sumoharjo. Itu jalan Urip Sumoharjo nomor 54 itu rumah saya. Hidup kok gini, kenapa toh Pak? Saya lagi ketipu, kesian anak saya ini. Terus langsung kita kasih, nih Pak ada rezeki dari Allah, gitu kan? Tolong diterima. Jangan melihat saya ini dari Allah Pak. Lah dia menggunakan kalimat yang sama. Ya kamu jangan GR. Saya tahu ini dari Allah. Kamu cuma perantara, tidak penting. Mana berikan? Loh kok kamu gitu ngomongnya, nggak ada syukurnya, ngomong kayak gitu. Saya sama-sama belajar. Lah tadi kita sama-sama di Muhajirin kecil ya. Kamu ngomong hakikat ya, aku ngomong hakikat. Nah gitu. Pak ini terima ya dari Allah ini. Ya bukan dari kamu, dari Allah. Kamu jangan GR. Gitu. Langsung dijawab, ya Bapak juga harus sadar, Pak ini dari Allah bukan dari saya. Tapi Bapak jangan baper, mau jadi berantem, gitu. Jadi hakikat itulah ada di hati, jangan ditampakkan. Orang kalau dapat musibah, ya, kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi ada satu hadis yang berbunyi, siapa orang dapat musibah, kemudian istirja, yang innalillahi tadi, kemudian menyebut alhamdulillah karena yakin di balik musibah ada nikmat yang luar biasa, maka Allah akan bangunkan Baitul Hamdi, istana Hamdi nanti di surga buat kita. Nah, istana Hamdi itu hakikat atas sebuah kesabaran, husnuzon dalam sebuah musibah. Kalau dapat musibah, suuzon, bahaya Pak, iman urusannya. Begitu dapat musibah, kok husnuzon kepada Allah, di balik musibah ini luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin menzalimi hambanya. Makanya kok sampai bisa alhamdulillah, berarti dia meyakini, berarti dia husnuzon, maka Allah akan bangunkan Baitul Hamdi, istana Hamdi buat kita nanti di surga. Itu hakikat.
Jangan pernah ada seorang suami melihat istrinya sakaratul maut, ya, di depan mertuanya, terus meninggal, langsung alhamdulillah. Kata mertua, jangan-jangan nih, wah nggak beres ini. Jadi ya hakikat-hakikat itu ya diupayakan, ya, jangan di depan orangnya, tapi itu ada di hati. Nah itu. Nah, kembali lagi, sekarang kita combine. Pertama 97. Di hikmah 97 aslinya berbicara tentang umur yang berkah dan umur yang kurang berkah. Umur yang berkah adalah umurnya tidak panjang, maksudnya tidak panjang tapi amalnya melewati daripada umurnya. Begitu. Maka cari amalan-amalan yang lipatannya luar biasa. Lipatannya luar biasa. Dan jangan pernah lalai dengan momentum-momentum seperti Lailatul Qadar. Kalau setiap Ramadan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih banyak dari umur kita, maka umur kita dinyatakan berkah. Sudah ya? Nah, lalu bagaimana supaya kita punya mental, punya pemikiran bahwa kita harus mengejar pahala semacam itu, Lailatul Qadar, amalan-amalan sebagainya. Caranya satu, apa? Ada namanya percepatan. Dalam dunia percepatan dinamakan at-tayyu. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu, pendekkanlah jaraknya. Tetapi at-tayyu, perpendekan jarak, itu aslinya adalah begitu pendek umur kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga berpikir bahwa Bani Israel umurnya ada 300, ada 400, Pak. Itu amalannya kan wakeh, surganya podo, umurnya panjang. Lah umat Nabi Muhammad niki, woi di Jawa nih. Umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Kalau dia beramal pol, nggak sama dengan Bani Israel. Makanya sampai Rasulullah tuh mikir piye demi keadilan dan kesejahteraan umat Nabi Muhammad, maksudnya gitu. Mikiran kok bangsa gitu, enggak, umat gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya satu malam Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau itu kita kok nggak dapat, maka yang recehan kita dua kalimat yang pendek mudah di mulut, berat di timbangan, pakai ya. Terus yang namanya per jam Pak. Kan rata-rata kan ibadah itu mainannya jam Pak. 1 jam mainannya. Contoh dari maghrib ke isya umumnya 1 jam. Dari subuh ke syuruk umumnya 1 jam. Kalau kita baca Quran 1 juz umumnya 1 jam. Kalau kita berzikir 1000 umumnya 1 jam. Itu kan mainnya per jam. Ya. Maka per jam itu kita pakai Pak. Dari maghrib ke isya nggak usah pulang. Karena kenapa? Nungguin dari satu sholat ke sholat yang lain dianggap sholat walaupun kita tidak sedang sholat. Rasulullah menyatakan dari kumur ribat. Ini kita ini sekarang lagi pahala itikaf, lagi pahala sholat, ya kan? Karena kita nungguin sholat kan? Bukan sarapan Pak Ustaz. Wah, kalau nungguin sarapan nggak dapat pahalanya ribat itu. Terus, tapi kok saya lihat belum siap ya? Nah, jadi itu itikaf ya. Apalagi taklim ya, sholat ya, yang gini-gini ini Pak, sambil santai dengerin, anggut-anggutan, minum gitu. Tapi pahalanya itu dari maghrib ke isya gitu. Nanti anak-anak kecil ada yang tadarus, ada yang sholatullah, salamullah gitu. Ya kita bawa tasbih aja, kuat zikir, kalau nggak kuat ya diem, pegang aja tasbihnya. Itu dianggap sholat dari kumur ribat itu Pak. Pokoknya yang gitu-gitu itu dikejar, ya.
terus dikejar. Mugi-mugi Lailatul Qadar dapat, maka jadilah namanya berkah. Umur itu 97. Ingat satu, toy al-hakiki. Ingat umur kita ini ya nggak panjang dibandingkan dengan Bani Israel. Nah, al-toyul hakiki sangat perlu. Sementara waktu nanti etanas ya akhir itu kan sama Pak, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya kan? Surganya juga bareng. Maka bagaimana penilaiannya? Yang kedua, jangan sampai dihabiskan gara-gara satu hal saja. Apa? Gara-gara kita kok tidak men-setting hawa nafsu sehingga iman kita ngedrop yang udah capek-capek kita bina, terus tidak dijaga nanti ngedrop cuman gara-gara ada orang berbuat baik sama kita yakinnya itu adalah dari dia, terjadilah syirik karena sebenarnya hakikatnya itu dari Allah, harusnya kita yakin itu dari Allah, kita jadi utang budi, kalau ketemu dia jadi harus senyum, kita jadi salah tingkah dan sebagainya, itu sudah 2/3 iman kita ngedrop. Makanya jangan salah satu kenapa ya kok dulu saya ibadah kok enak ya, sekarang kok udah nggak enak ya, itu bisa jadi gara-gara itu. Walaupun dalam transaksi dagang, kalau dia menjadi pelanggan kita, punya nggak harapan kepada diri dia? Ingat, itu adalah tipikal kebinatangan kita. Maka tinggal setting dari taklim ini, oh enggak, saya harus penduduk langit. Hakikat, syariat. Jangan hanya syariat saja, gabungkan antara hakikat dengan syariat sehingga tauhid kita bersih, kesyirikan kita jauh. Disitulah iman kita terjaga. Iman terjaga pada 98 dipenuhi kotak amal kita, ya, kotak amal kita dipenuhi, inilah 97. Kotak amal kita apa namanya Pak? Kotak amal kita, kotak amal pribadi. Oke, ingetin, kuburan itu kotak amal kita. Karena setiap orang nanti akan masuk ke kotak amalnya. Betul? Masuk ke kotak amal enggak? Sendirian di kotak amal. Lu jangan berpikir kotak amal yang itu proses memang muat. Bukan, kuburan. Kuburan itu kotak amal kita. Sholat kita dipertampakkan, ibadah kita dipertampakkan, hangusnya ibadah juga diperlihatkan, ruginya, untungnya di situ dipertampakkan. Dan biasanya begitu mau sakaratul maut, ya, nyawa tadinya di kaki dicabut sampai ke dengkul, dari dengkul ke pusat, dari pusat ke leher. Nah begitu sampai di leher ditampakkan kedudukan kita di alam barzah nanti. Maka banyak orang yang senyum di situ, masya Allah, indah banget. Sekarang ini kan zaman viral, apa viral gitu ya. Ada viral, lurus Sukatani Pak. Viral, lurus Sukatani itu namanya ya. Nah, jadi itu yang sekarang viral, almarhum yang apa? Jogo Karya, ya kan? Ditampakkan kan? Nah sekarang ditampakkan kotak amalnya, ditampakkan sebelum masuk ke kotak amal. Lah kalau nanti yopi lah kok cepet men, kan rugi. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Ingat, hakikatnya ilmu ini dari Allah. Saya mah cuma kurir, Pak. Jangan kurir, ya. Oleh karena itu, maka marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan hal yang indah hari ini, sebuah ilmu yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Maka yuk kita pakai 97 memenuhi kotak amal, 98 cari bocoran-bocoran kotak, jangan sampai amal kita bocor keluar. Ya, jaga akhlak kita kepada Allah seperti tadi, dan jaga akhlak kita kepada manusia supaya kita tidak bocor. Karena yang membocorkan pahala kita akhlak. Jangan sering menggibah, karena gibah itu membocorkan. Apa yang punya kita amalan kita berikan kepada orang yang kita gibahi, itu bocor, termasuk kepada Allah, yaitu
Ketika kita dapat pemberian, hakikatnya dari Allah. Ketika kita dapat ilmu, hakikatnya dari Allah. Maka caranya begitu kita merasakan dapat sesuatu dari Allah, paling tidak sujud syukur atau mulut kita menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja dari kami, kelihatannya sudah siap semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita kembali kepada MCA dan MCP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Pak, bertanya terserah Anda, nanti saya jawab terserah saya. Bayu pas ya. Kalau tidak ada, Pak Ustaz mohon untuk tutup dengan doa. Baik Bapak-bapak hadirin, kita akan berdoa doa tazkiyatun nafs. Yang ada zaki-zaki itu tazkiyatun nafs ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada ya rabbal alamin. Allahumma hadina wa waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dikkahu wa jallahu wa lahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.